mata Tuhan dengan mudahnya menyembuhkan. Atau dan sebaliknya yang lain-lain. Tetapi apakah yang sudah diberi Tuhan, saudara dan saya dan kita pakai untuk memuliakan Tuhan, itu poin bersyukur yang luar biasa, mutu mendukung iman saudara. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian, nama kata lain adalah. Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi. Kita akan membahas doaku cuma sampai langit-langit. Langit-langit rumah, langit-langit gereja. Saudaraku yang kekasih, kenapa? Why? Tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Kemudian kita akan melanjutkannya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu peduli, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Saudaraku yang kekasih, ribuan orang telah berdoa bersama Pak Matius secara pribadi pasca konsultasi selama pelayanan lebih dari 1/4 abad, saudaraku yang kekasih. So pasti berbeda-beda kebenarannya. Itu yang mungkin berbeda dengan yang lain, tetapi yang Pak Matius catat adalah berbeda-beda kebenarannya. Salah satu contoh adalah ketika seorang usia sekitar 30-an, Tuhan berdoa, dia tidak sakit apa-apa, Tuhan katakan stop merokok. Sementara yang lain tidak, ada yang merokok juga tetapi tidak disuruh stop. Dan kemudian 2 tahun kemudian saya pernah ceritakan, mungkin 2 tahun kemudian dia di rumah sakit, telepon saya, Pak Matius saya di rumah sakit. Siapa nih? Si Anu yang
pernah dilarang Pak Matius untuk merokok, disuruh berhenti merokok. Sekarang saya ada di rumah sakit, paru-paru saya rusak. Dan seminggu kemudian dia berangkat. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam tubuh manusia. Dari mulai jantung, paru-paru, ginjal, pankreas, dan lain-lain, saudaraku. Itu yang banyak tidak diketahui orang. Sehingga orang cuma berdoa, kalau sakit berdoa, tanpa tahu kebenarannya. Banyak orang kemudian mengeluh karena dia berdoa cuma sampai langit-langit rumah. Kalau di gereja sampai langit-langit gereja bertahun-tahun. Sesungguhnya, saudaraku, kita akan bongkar satu persatu. Apa itu doa? Definisi kosakata adalah permohonan yang dilakukan manusia kepada Allah, atau cara berhubungan dengan Tuhan, kemudian dengan diri kita, dengan banyak manusia. Doa versi Taurat dan Kitab Para Nabi, ya, agama apapun dilakukan dengan menyembah Allah. Kita dengarkan firman-Nya Matius 22 ayat 36 sampai 40. Menyembah Allah dengan segenap tubuhnya dan segenap jiwanya. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Segenap akal budimu. Lanjut. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lanjut. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tergantung seluruh itu. Ayat 40. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang kekasih, itu dasar segala hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, untuk itu berdoanya demikian. Jadi kalau saudara ikut Taurat A, Taurat B, ya ketentuannya demikian. Ya. Dan dikelola oleh malaikat terang. Perhatikan baik-baik, dikelola oleh malaikat terang. Lukas 1 ayat, kita ambil potongannya aja, ayat 11 sampai 25. Kita perhatikan, yang mengelola malaikat terang, saudara. Bukan Allah, bukan Tuhan. Lukas 1 ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Zakaria adalah hamba Tuhan yang sangat-sangat jujur, tulus, dan sudah sepuh. Berdoa berpuluh tahun. Ayat 12, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Perhatikan baik-baik. Berpuluh tahun berdoa sampai tua untuk punya anak. Lanjut. Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yes, lanjut. Ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Lanjut. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya.
Ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Perhatikan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. oh, rupanya dia berdoa sampai tua, istrinya pun sudah tua, lanjut usianya. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Saudaraku, saudara, ayatnya selanjutnya saudara bisa baca sendiri, tetapi itu menunjukkan bahwa di dalam Taurat dan kitab para nabi yang berperan adalah para malaikat terang. Masalahnya apa? Masalahnya ada terpisah antara manusia dengan Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ada terpisah antara manusia dan Allah karena dosa dan kejahatannya. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, ialah segala kejahatanmu. dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini dia, ada dosa dan kejahatan. Dosa melanggar hukum Taurat, kejahatan bersekutu dengan kegelapan atau dengan iblis. Akan membuat manusia terpisah dari Allah. Tuhan Allah tidak akan mau mendengarnya. Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang jujur, orang-orang yang rendah hati, orang-orang miskin, orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa akan didengar. Tetapi sekali lagi, itu pekerjaan malaikat terang, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka melakukan doa baik di rumah, tapi khususnya di bait Allah. Tetapi saudaraku, kalau berdoa di bait Allah, banyak imam-imam Allah, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang menjadikannya sebagai sarang penyamut. Ya, kita tidak sedang menghakimi siapapun yang menyamar sebagai domba. Saudaraku yang kekasih, Matius 21 ayat 12 sampai 13. Matius 21 ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Meja-meja penukar uang dari zaman dulu, saya kira zaman sekarang mungkin ada juga. Zaman dulu kalau mau ke bait Allah, mereka menukarkan receh supaya memasukkannya ke dalam ini cuma sekedar. Maka saudaraku, banyak juga di sana oknum-oknum yang munafik, sehingga yang disebut bait Allah itu dihancurkan Tuhan, ya, bukan gedungnya, sistemnya diganti dengan bait Allah pada diri manusia. 1 Korintus 6 ayat 19-20 diganti, ya, bait Allah sistemnya ya dihancurkan, kemudian diganti dengan bait Allah dalam diri manusia. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lahir Karena kembali. Itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yes. Itu sistem Injil kerajaan Allah, saudaraku yang kekasih. Manusia langsung berhubungan dengan Allah, tangan Allah, roh Allah, dengan Allah Tritunggal. Demikian yang diproklamirkan oleh manusia Yesus, oleh Yesus Kristus 2000
tahun yang lalu. Lalu bagaimana? Banyak juga seperti tadi Pak Matius sampaikan bahwa mereka banyak yang datang berdoa, baik per telepon khususnya sekarang, kemudian atau pada waktu itu mereka datang berkonsultasi, datang ke rumah. Saya sampaikan, jangan menganggap Pak Matius sakti, doanya bisa dikabulkan. No. Faktor-faktor yang membuat Anda dikabulkan doanya adalah iman Anda. Iman Anda. Saudaraku yang kekasih, iman yang kayak apa? Banyak orang merasa, udah Pak, saya udah beriman. Saudaraku, Matius 21 ayat 21 sampai 22 disebutkan di situ iman totalitas. Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang aku perbuat dengan kamu bukan saja berbuat apa yang aku perbuat." Luar biasa merendahkan hati sang anak manusia. Dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Gunung-gunung masalah akan tercampak ke dalam laut kalau saudara memiliki iman yang totalitas. Itu garis besarnya. Kita tengok kasus-kasus 2000 tahun yang lalu. Kita tengok kasus-kasus supaya kita tahu persis dasarnya apa. Bukan dasarnya hanya karena Yesus ada di antara mereka pada waktu itu, bukan, ya. Tetapi karena kita ambil contoh perempuan Kanaan yang percaya, bahkan Yesus sampai membuat kata yang agak saya tanda kutipkan sadis. Aku tidak memberikan roti kepada yang di luar muridku, intinya begitu. Tapi si perempuan tetap nekat. Tidak peduli terhina, tidak peduli diacuhkan Tuhan, tak peduli orang banyak yang mencibir. Dia terus berteriak-teriak demi anak perempuannya dan berkata, bukankah anjing juga makan remah-remah dari meja yang jatuh dari meja tuannya? Tuhan Yesus katakan, imanmu besar ibu. Yang kedua, ayah dari anak yang sakit Ayan, ya, yang terus berjuang menjumpai Tuhan Yesus. Walau murid-muridnya sudah berdoa, tetapi ternyata tidak sembuh. Dia tetap berjalan, tetap datang kepada Tuhan. Karena pada saat itu banyak murid-murid Tuhan yang sebagian mereka memakai mantra. Ya, karena baru belajar, baru jadi murid Tuhan, pakai mantra. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Yang sakit Ayan ternyata nggak sembuh. Ya, maka Tuhan mengatakan bahwa kasus semacam itu engkau harus berperan, mengusir setan yang ada di dalam anak itu. Berpuasa istilahnya, berpuasa ilahi, bukan berpuasa lapar. Kemudian Tuhan mengusir setan itu dan orang itu sembuh. Tetapi kita mencatat bagaimana iman sang ayah. Saudaraku yang kekasih, yang ketiga, penderita kusta yang tersungkur di hadapan Yesus. Tersungkur di hadapan Yesus. Banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan sombongnya, Tuhan tolong saya sudah begini, saya sudah begitu. Tetapi banyak yang datang dengan benar, tersungkur di hadapan Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan dia Tuhan sembuhkan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, ada catatan, ada 10 orang kusta juga yang lain lagi kasusnya, yang datang kepada Yesus minta supaya dia sudi menyembuhkannya. Zaman itu kusta nggak ada obatnya, saudara. Ya, mereka disingkirkan di satu tempat.
nggak boleh bergaul dengan orang-orang, dan kemudian Tuhan sembuhkan. Hanya satu orang yang dianggap tidak beragama pada waktu itu, yang datang kembali kepada Yesus untuk memuliakan Yesus, bersyukur. Nanti akan kita bahas tentang bersyukur. Bersyukur. Dan Tuhan menyelamatkan dia. Karena orang sakit walaupun sudah didoakan, kalau dia kosong, iblis punya hak lagi masuk lagi. Tetapi orang ini, 1 dari 10 orang, itu datang kemudian memuji Tuhan. Maka dia diselamatkan, saudaraku. Tidak hanya disembuhkan. 4. Menyembuhkan hamba seorang perwira. Ini penting sekali nih. Menyembuhkan, Matius 7 ayat 1-10. Kita akan lihat kata demi kata. Menyembuhkan hamba seorang perwira, bukan anak seorang perwira. Hamba seorang perwira yang imannya tinggi melebihi orang Israel, sampai dikatakan demikian. Kebaikan hati, kerendahan hati, kasih, perhatian terhadap orang-orang Yahudi menaikkan nilai iman seseorang. 7 ayat 1-10. Perhatikan baik-baik bagaimana iman dari seorang perwira yang melebihi banyak orang Israel, bahkan tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Lukas 7 ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ia layak engkau tolong. Orang lain yang ngomong, karena kebaikan hati perwira. Lanjut. Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Oh, dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Padahal dia bukan beragama Yahudi. Ayat 6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kerendahan hatinya luar biasa. Aku tidak layak, padahal dia perwira, saudaraku. Yesus cuma orang Yahudi. Aku tidak layak menerima. Lanjut. Ayat 7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Iman itu. Maka hambaku itu akan sembuh. Lanjut. Ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Oh, itu namanya strata, angkatan bersenjata. Lanjut. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Itu dia. 10. Ayat 10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa iman daripada perwira tersebut. Dengan mengacu pada hal-hal jasmania, strata jasmania, untuk menaikkan iman dia. Saudaraku yang kekasih, ada seorang lumpuh yang dibawa masuk ke dalam satu rumah yang ketika Yesus datang penuh sesak. Orang-orang minta didoakan untuk masalah mereka. Lalu si sakit
si lumpuh dan teman-temannya membuka genteng. Teman-temannya membuka genteng sambil mengusung dia lewat wuwungan genteng, kemudian turun ke bawah persis di depan Yesus. Suatu perjuangan iman yang luar biasa. Sesungguhnya kalau orang itu seperti yang dikatakan lumpuh, maka dia akan khawatir jatuh dari atas genteng, saudara. Dia akan bilang, udah gak usah deh, lain kali aja deh. Tetapi karena dia beriman, mumpung ada Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang tidak memperjuangkan imannya sebesar itu. Begitu sampai di bawah, Tuhan melihat imannya. Dan dikatakan, angkat tikarmu, pergilah. Dia bawa si lumpuh tempat usungannya, dibawa keluar. Saudaraku yang kekasih, karena dia sudah sembuh. Seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, berdesak-desak, perhatikan baik-baik, sampai-sampai Yesus pun, dia di belakang Tuhan Yesus berdesak-desak. Banyak orang mengikuti Yesus, selain murid-muridnya. Ketika sampai di dekat Yesus, dia katakan dalam hati, asal ku sentuh saja jubahnya, aku pasti sembuh. Bayangkan saja 12 tahun, dan saat itu pun masih pendarahan. Sudah kemana-mana, ke tabib mana-mana tidak sembuh. Begitu tersentuh jubah Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Dia sembuh. Tuhan menengok karena ada kuasa yang keluar dari dirinya untuk menyembuhkan ibu yang pendarahan 12 tahun. Dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menyentuh jubahku? Dan yang terjadi adalah murid-muridnya begitu desak-desakan, Tuhan siapa yang tahu? Dan kemudian dengan jujurnya ibu maju ke depan dengan mendesak karena udah sembuh. Dan bersujud di hadapan Tuhan. Dan mengatakan, saya. Dia tidak cuma sembuh, saudaraku, tetapi selamat. Tentu saja. Perjuangan iman semacam itu yang dibutuhkan untuk mensupport doa seseorang. Perjuangan yang serupa itu saya ambil banyak contoh, saudaraku. Nah, banyak orang buta, banyak orang bisu, orang gila bahkan. Dengan sungguh-sungguh, setan pun menghalangi dia dengan membanting-banting dia tetap jalan. Itu iman. Anak kepala rumah ibadat juga yang dengan rendah hati tersungkur di hadapan Yesus karena agar anak perempuan satu-satunya yang sudah mati atau hampir mati. Lalu begitu Sang Mesias datang ke rumahnya, dia katakan dia tidak mati tapi tidur. Orang-orang ketawa karena sudah pakai seruling untuk kematian dan seterusnya. Dan kemudian Tuhan menyembuhkan anak itu. Saudaraku yang kekasih, banyak yang datang tadi sudah saya ceritakan untuk berdoa. Banyak orang, Pak Matius ini sudah menyembuhkan banyak orang, no. Sudah menyembuhkan ribuan orang, no. Saya nggak pernah bisa menyembuhkan orang. Ya, salah satu kasus adalah sakit jantung dan komplikasi. Ya, 2 hari kemudian dia setelah datang dari rumah, pulang dari rumah, dia katakan, dia telepon, dia katakan, Pak Matius saya sudah sembuh. Luar biasa doa Pak Matius. Saya bilang jangan mau begitu. Yang menyembuhkan adalah imanmu dan Tuhan. Dan kau meminum herbal yang Tuhan sampaikan dalam kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, juga seorang ibu yang kanker payudara.
hanya 2 minggu katanya. Tuhan sembuhkan, padahal di stadium 3. Terima kasih Pak Matius sudah menyembuhkan saya. No. Yang menyembuhkan adalah iman ibu. Amin. Iman ibu. Saudaraku yang kekasih. Yang pertama tadi soal iman yang totalitas. Yang kedua adalah masuk dalam kerajaan Allah. Cari kebenarannya. Ya, masuk kerajaan Allah, lahir baru, cari kebenarannya. Itu yang sebetulnya yang paling afdol. Ya, kenapa? Karena ketika saudara lahir baru, maka dosa dan kejahatannya dibuang, maka saudara masuk ke dalam kerajaan Allah, Anda akan dibawa oleh Tuhan Yesus bersekutu di dalam Allah Tritunggal. Ada satu yang kadang-kadang saya tidak ingin membahas ini, tetapi bagi anak-anak Tuhan supaya faham, banyak dalam nama Yesus, bla 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 bla. Satu hal saudaraku, Matius 5 ayat 19-20. Satu hal, saudara harus paham bahwa lanjut. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Itu dia. Jadi bukan cuma minta, tetapi dia memang harus melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, artinya Lukas 6 ayat 40 dikatakan, Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru-seru kepada Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Yes, kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lanjut. Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Lanjut. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Yes. Karena rumah itu kokoh dibangun. Bangunlah diri saudara supaya kokoh. Itu namanya dalam bahasa sekarang tindakan preventif. Tahu persis apa yang didoakan. Kadang-kadang kita nggak tahu banyak orang nggak tahu apa yang didoakan. Dia minta racun, ya. Dia minta racun, Tuhan nggak akan ngasihkan. Ya, dia minta apakah akan menjadi ular atau racun. Baik, ketika diberi, Tuhan tahu persis. Saudaraku yang kekasih, 1 Timotius 6 ayat 9-10. Perhatikan, banyak orang meminta berkat. Tetapi perhatikan, 1 Timotius 6 ayat 9-10. Apakah berkat itu racun untuk diri kita? Bisa ya? Yes. Bisa. No, lemah. 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yes. Lanjut. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau saudara meminta harta, saudara harus tahu bahwa itu beracun. Ya, singkong racun, ada namanya singkong racun. Cara mengolahnya supaya nggak mendem. Ya, mendem apa ya? Mendem supaya nggak jadi sakit. Ya, itu dengan mengolah sungguh-sungguh, direndam 3 hari 3 malam dan seterusnya. Lanjut. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada lagi tadi selaras dengan itu, ada lagi salah berdoa. Kenapa? Karena berdoa untuk memuaskan hawa nafsunya.
Yang terakhir dan tidak kalah penting, last but not least, yaitu bersyukur. Bagaimana Anda akan mempunyai, diberi Tuhan? Yang pertama, Anda harus bersyukur dengan apa yang Anda miliki terlebih dahulu. Dengan apa yang Anda miliki terlebih dahulu. Markus 4 ayat 25. Maka ada kalimat yang agak aneh di dalam firman ini. Markus 4 ayat 25. Markus 4 ayat 25. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Siapa yang mempunyai, perhatikan, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yes. Kalau saudara minta supaya matanya yang sakit sembuh, tengok tangan saudara, apakah tangan saudara yang bisa menari-nari, bisa menari untuk Tuhan. Mulut saudara yang bisa bernyanyi, yang bisa ngomong, apakah sudah dipakai untuk Tuhan? Kalau mata, Tuhan dengan mudahnya menyembuhkan, atau dan sebaliknya yang lain-lain. Tetapi apakah yang sudah diberi Tuhan, saudara dan saya dan kita pakai untuk memuliakan Tuhan, itu poin bersyukur yang luar biasa, mutu mendukung iman saudara, mendukung doa saudara dan saya. Amin. Yes please, amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau telah mencelikkan mata hati kami dengan kata dan kalimat yang Engkau sampaikan kepada kami, sehingga kami akan mengubah manajemen doa kami di hari-hari selanjutnya dengan melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman itu, dan Engkau yang memberkati. Damai sejahtera bagi anak-anakmu ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam.